Oke, balik lagi. Jadi di video kali ini, sekarang di video kali ini adalah konten sharing santai. Jadi video kali ini tuh cuma, ya gue cuma ngomong-ngomong doang kayak gini. Dan topik kita kali ini tuh berdasarkan request dari kalian. Jadi gue di Instagram udah bikin story. Ya intinya minta saran untuk konten sharing santai selanjutnya di channel gua tuh bikin konten ngebahas apaan sih ya kayak gini. Gua kurang lebihnya bikin pollingnya dan alhasil gua nemuin konten ini, yaitu kita akan ngebahas soal ya seberapa bahayanya dan gimana sih tanggapan gua soal part-part KW di dunia pertailukan atau di dunia otomotif ya setelah yang satu ini. Ya, berbicara soal part otomotif atau part Tailuk KW-KW-an itu kan ya udah nggak asing banget ya di telinga kita ya. Bahkan hampir semua yang modif Tailuk itu pasti pernah pakai yang KW, meskipun yang head-on sekaligus itu pasti pernah ya. Pasti pernah pakai yang KW dulu gitu loh. Contohnya kayak misalnya apa ya, yang part yang KW yang sering banget kita atau kalian yang sering banget pakai itu kayak semacam misalnya sarung jok sarung jok natong gitu kan, yang original itu sekitar berapa ya, 400-300 ribu, yang KW itu paling 150 ribu, bahkan di bawah 100 ribu loh. Tapi kalau sarung jok sih nggak jadi masalah ya kalau KW ya, cuma agak gimana gitu loh, kalau agak malu gimana gitu loh kalau misalnya orang sampai tahu itu KW. Tapi kan kalau kita udah berurusan dengan kayak misalnya semacam handle, rem, kaliper yang KW kan itu kan masuknya ke safety ya. Misalnya kan yang begitu kurang aman ya taruhannya kan keselamatan kita gitu loh yang terancam, misalnya barang-barang itu nggak aman ya. Jadi sekarang kita atau gua akan sharing pengalaman gua pribadi pakai barang-barang KW. By the way, motor Vario gua ya kalian bisa lihat ada di sini videonya, review fullnya itu yang dulu ya, itu hampir semuanya pakai part KW loh. Kenapa? Kayak di piringan, kayak kaliper itu KW semua. Dan master rem dulu gua sempat pernah pakai juga yang tabung, soalnya kalau yang di review itu masih pakai, bukan masih, emang kan itu regulasinya novice dulu, novice auto train dulu kan emang nggak pakai master rem yang handle pakai ada tabungnya gitu ya, melainkan gua pakainya yang original, cuma diganti handle-nya doang pakai CRG. Gua dulu pernah pakai master remnya tuh yang Brembo RCS 19 yang KW-KW-an, itu harganya cuma 500 ribu kira-kira segitulah, bahkan bisa dapat 400 ribu juga. Gue pernah pakai itu motor sampai ke pantai ya sekitar berapa ya, 150 kilo lah dari Cianjur ke pantai Pelabuhan Ratu itu. Alhasil dengan jalan yang sangat pola kelok gitu, itu motor tetap nyampe dan kita pulang pergi itu aman ya, nggak ada kendala macet atau apalah. Meskipun di bagian bawah juga nih, bagian bawah tuh kayak kaliper itu gue sempet aman-aman aja kok. Tapi kalau kasus sampai macet, jebol atau apalah itu gue belum pernah ya. Kalau nemuin kasus secara langsung, misalnya itu teman gue atau temennya teman gue yang gue bisa lihat langsung gitu loh masalahnya kenapa. Tapi kalau gue pernah lihat di grup Facebook ya, grup pertailukan atau grup otomotif, gue pernah lihat orangnya sampai macet gitu loh. Kalipernya sampai macet. Ya kaliper KW ya, ini yang gue bahas cerita itu kaliper semacam Nissin dan Brembo yang KW itu pernah ada yang jebol kalau di grup-grup Facebook. Tapi kalau menurut pengalaman gue pribadi sih gue belum pernah, dan kalau menurut gue itu aman. Jadi menurut gue tuh kaliper yang begitu aman, cuma nggak gue rekomendasiin, ngerti nggak? Misalnya gimana ya, itu emang aman tuh karena pemakaian gue, ya entah gue yang nggak sial atau yang beruntung gitu kan, gue nggak ngerti. Kalau aman apa enggaknya, menurut pengalaman gue itu aman karena gue udah pernah pakai itu 150 kilo. Bahkan temen gue pernah ada loh katanya yang sampai touring ke Jogja, ke Pangandaran dari Cianjur, kan Pangandaran Cianjur itu hampir 250 kilo ya. Dia pakai kalipernya yang Nissin kan, itu semacam Nissinan ya. Kalau kalian nggak tahu kalipernya yang kayak gimana, gue bisa kasih fotonya di sini. Itu yang harga kalipernya doang itu 300 ribu, yang 2 piston yang ya agak jauh dari segitulah harganya.
Kan kalau yang original kayak Brembo apalah itu mahal ya. Itu hanya kaum hedon yang bisa beli. Kan gua ini sharing ke kalian ya, pasti subscriber gua motor-motornya ya nggak jauh dari gua kan. Ya, semoga dapat dipahami. Jadi gua ngomong di sini tuh bukan ngerekomendasiin kalian harus pakai, atau gua ngomong terang-terangan aman secara apa ya namanya, aman secara persepsi gua, karena dan aman secara pengalaman gitu loh. Yang gue pernah pakai aman itu karena gitu. Tapi gue gak nyaranin sama sekali. Kalau kalian mau ya tanggung resikonya. Tapi kalau maksudnya tanggung resikonya gimana kan, gue belum pernah. Ya emang resikonya di apapun itu ada sih. Tapi kalau kalian pakai knalpot, bukan knalpot, tapi kalau kalian pakai rem yang original kan lebih apa namanya ya, yang bikin kan profesor gitu, profesor dari Honda-nya langsung, dari Yamaha-nya langsung. Jadi terjamin lah intinya kalau yang original. Tapi kalau yang KW-KWan gitu, kalau untuk kontes motor yang nggak pernah jalan jauh sih, itu gua worth it banget ya. Itu gua berani gua saranin, dan itu aman banget kalau cuma buat motor yang pajangan kayak Vario gua itu. Tapi kalau motor-motor yang hampir tiap hari dipakai kerja atau dipakai touring gitu, gua agak saranin. Ya mungkin kalau part-part yang KW cuma di bagian rem doang sih yang agak sedikit sakral ya. Kalau di bagian kayak sarung jok atau spion KW itu gak masalah lah. Cuma ya kalau misalnya part KW yang gituan KW terus kalian ketahuan, terus tapi kalian bilangnya itu original dan ketahuan KW, itu yang malu, yang jadi masalah itu mungkin. Kalau itu sih ya urusan kalian sih. Ya jadi tema kita kali ini kan cuma kayak gitu doang ya, kita dan gua sama kalian ngebahas soal part-part KW, amankah atau kayak gimana kayak gitu. Ya mungkin gitu doang. Part yang KW apalagi ya, mungkin shock breaker ya, shock breaker kayak WP itu. Kalau shock breaker sih gue bisa sebutkan itu sangat aman ya, meskipun yang KW ya. Tapi gue bukan ngajarin kalian buat beli yang KW ya. Tapi kalau kalian ada uang lebih ya bisa aja beli yang original kayak semacam YSS, WP atau apalah itu. WP pun bukan ori ya, biasa beredar di kita itu WP apalah itu namanya. Yang penting ada grade-nya gitu kan, ada yang WP yang 300.000, ada yang 1 juta, itu kan beda. Tapi kalau yang 300.000 pun itu nggak ada sakralnya gitu loh. Nggak mungkin kan sok sampai patah atau gimana, gue nggak pernah dengar. Tapi barangkali kalian punya pengalaman rem pakai handle original, kaliper original, shock original ya, atau yang KW, kalian punya pengalaman atau kalipernya pernah macet atau gimana, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Ya itu doang. Apalagi kalau kayak sarung jok, yang tameng knalpot yang KW kan ada yang dari Nuvo itu yang IP68 atau apalah itu, gue lupa ya namanya ya. Itu kan yang original mahal. Yang KW itu kalau yang pakai yang KW nggak masalah sih kalau yang begituan. Yang kita bahas kali ini cuma yang apa ya, yang ada safety-nya gitu loh. Semacam rem itu kan kalau macet kan bahaya, kalau lagi kenceng nih terus puk apa ngejungkir kan nggak lucu gitu kan. Ya cuma kayak gitu doang pembahasan kita kali ini. Ini agak sedikit ya semoga dapat gitu loh apa yang bisa gue sampein. Jadi di sini temanya kita cuma sharing aja ya, berdasarkan judul cuma sharing santai. Ya mungkin kayak gitu doang. Buat kalian yang mau bikin apa ya, request sharing santai lagi, bisa mampir ke Instagram gue suka bikin story minta saran tiba-tiba ke kalian gitu loh. Ya kalian pokoknya mampir aja ke Instagram gue buat info lebih lanjutnya. Ya mungkin cuma kayak gini aja konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Ya gitu doang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Kaliper KW gue aman sumpah loh. Gue pernah pakai ke Mantai dan enak, remnya biasa-biasa aja sih, meskipun gue nggak pernah pakai yang ori.